Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 5, ya. Judul renungan kita pada hari ini adalah keprihatinan Yesus. Dunia ekonomi, politik, sosial, dan budaya saat ini sungguh kacau dan memprihatinkan. Pandemi berkepanjangan membuat banyak orang menderita, saling ancam dan peperangan terjadi di berbagai belahan bumi. Aneka bencana alam, kecelakaan, kasus kriminal, dan konflik keluarga sedang kita alami. Lalu bagaimanakah sikap kita? Andai saja masalah pelik ini disodorkan kepada Yesus, bagaimana reaksinya? Pernah ada yang memberitakan kepada Yesus bahwa Pilatus mencampur darah beberapa orang Galilea dengan darah korban yang mereka persembahkan, di ayat yang ke-1. Orang Yahudi menantikan tanggapan Yesus agar ia dapat dipersalahkan berdasarkan komentarnya. Sebab peristiwa itu terkait dengan masalah politik, sosial, dan agama saat itu. Di luar dugaan semua orang, Yesus justru mengaitkannya dengan dosa para pendengarnya. Yesus menuntut agar mereka bertobat. Tuntutan ini bahkan diulangi kembali, tak kala Yesus menyebut bencana lain yang tak kalah mengerikan. Ketika kita menaruh perhatian besar atas berbagai malapetaka yang saat ini kita hadapi, bencana masih akan terus melanda hingga akhir zaman. Tentu kita tidak boleh berpangku tangan jika kita dikarunia kemampuan dan kesempatan untuk menolong. Meskipun demikian, kita wajib memusatkan perhatian kepada masalah terbesar, yaitu diri kita sendiri. Yakni apa? Dosa. Yang terpenting bahwa kita bertobat sungguh-sungguh dari dosa dan menerima pengampunan serta penebusan dari Yesus Kristus. Dengan demikian kita terhindar dari kematian yang kekal, yang jauh mengerikan. Di tengah keprihatinan besar atas berbagai malapetaka, kita wajib prihatin atas dosa kita. Karena itu kita harus melakukan pertobatan. Oke, mari kita lihat ya. Renungan kita pada hari ini. Apakah setiap orang yang mengalami bencana itu adalah orang yang lebih berdosa daripada orang yang tidak mengalami bencana? Nah, ini menarik untuk dibahas ya. Oke, mari kita baca Lukas pasal yang 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib seperti itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian." Saudara, mari kita bahas satu-satu ya. Ayat pertama, dengan pada waktu itu datanglah Yesus dan beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Kalau kita mendengar berita tentang kematian yang mengerikan ini yang dialami oleh seseorang, maka kita sering menganggap bahwa orang itu mengalami hal itu, mengalami kematian yang mengerikan itu sebagai hukuman dari Tuhan. Karena dia sangat berdosa di hadapan Tuhan, atau lebih berdosa dibandingkan dengan orang lain. Pandangan ini seperti ini sudah ada pada zaman dulu. Dan pada zaman itu, pada zamannya Yesus, ada pandangan umum yang mengatakan bahwa orang yang benar atau saleh pasti akan diberkati Tuhan, sehingga akan selamat dan baik-baik saja. Sehingga kalau seorang terkena bencana yang hebat, apalagi mengalami kematian yang mengerikan, ini membuktikan bahwa Tuhan tidak berkenan akan hidup orang itu, dan karena itu Tuhan memberikan bencana atau kematian itu sebagai hukumannya. Saudara, gini ya, peristiwa yang diceritakan beberapa orang kepada Yesus, di mana ada orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus di ayat pertama itu. Mungkin sekali kejadiannya seperti ini. Ada orang-orang Galilea itu sedang mempersembahkan korban di bait Allah ketika mereka dibantai oleh tentara yang disuruh oleh Pilatus. Sehingga darah mereka yang tercurah itu tertumpah ke atas mezbah dan bercampur dengan darah dari binatang yang sedang dikorbankan kepada Tuhan. Orang-orang yang menceritakan peristiwa ini kepada Yesus tidak menceritakan peristiwa ini untuk menunjukkan kekejaman Pilatus, bukan itu. Atau untuk menunjukkan bahwa mereka berbelas kasihan kepada orang-orang yang dibantai itu, tidak. Tapi dari jawaban Yesus pada ayat kedua dan sampai ayat ketiga,
terlihat bahwa pada saat orang-orang itu menceritakannya, orang ini mempunyai anggapan gini ya. Orang-orang itu mengalami kematian yang mengerikan karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka yang luar biasa hebatnya. Jadi mereka tuh mengalami kematian yang mengerikan akibat daripada dosa-dosanya. Yang tidak cuma dosa, tapi dosanya itu luar biasa hebat. Ya, seperti itu anggapannya. Yang kedua, kalau mereka sendiri itu maksudnya orang-orang yang menceritakan peristiwa itu kepada Yesus, sekarang masih hidup dan tidak mengalami peristiwa itu, tidak mengalami nasib seperti orang-orang yang dibantai Pilatus. Ini menunjukkan bahwa mereka itu lebih baik hidupnya daripada dengan orang-orang yang mati mengerikan itu. Nah, jadi ada semacam kesombongan di dalam hati mereka. Ketika mereka menceritakan peristiwa, ada orang Galilea yang darahnya tercampur dengan binatang. Ya. Nah, kemudian Yesus menceritakan peristiwa serupa yang mendatangkan kematian. Ada peristiwa 18 orang mati ditimpa menara di kolam Siloam. Peristiwa ini diceritakan oleh Yesus sendiri sebagai tambahan atas cerita yang pertama tadi. Karena dia tahu bahwa sekalipun dua peristiwa itu mempunyai perbedaan, pada peristiwa pertama orang itu mati dibunuh, sedangkan pada peristiwa yang kedua orang-orang itu mati karena kecelakaan. Tetapi orang-orang itu mempunyai penafsiran yang sama terhadap peristiwa ini, yaitu bahwa orang-orang itu mati karena dosa-dosa mereka yang hebat. Oke. Nah, bagaimana dengan pandangan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak menyetujui pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mengalami kematian yang mengerikan pasti adalah orang yang sangat berdosa. Tidak. Sehingga dihukum Tuhan dengan cara yang mengerikan. Saudara perhatikan, Yesus 2 kali menjawab. Di dalam ayat 3 dan 5 ya. Tidak kataku kepadamu. Dia katakan sampai 2 kali. Alkitab memang mengajarkan bahwa Tuhan mempunyai waktu yang berbeda dalam menghukum orang yang berbeda. Misalkan di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, Sodom dan Gomora itu langsung dihancur no. Tetapi dalam Kejadian 15 ayat 12 sampai 16 dikatakan bahwa untuk orang Amori atau orang Kanaan, dia menunggu 400 tahun lagi. Jadi ada yang memang sama-sama orang berdosa. Ada yang memang direct impact, akibatnya itu langsung dirasakan. Ada yang harusan 4 abad, barusan akibatnya itu dirasakan. Tuhan sering menunda hukuman, dan dia mempunyai belas kasihan atau kemurahan yang berbeda untuk setiap orang. Sehingga lamanya penundaan itu bisa berbeda untuk setiap orang. Karena itu, jelaslah bahwa orang-orang yang masih hidup tidak bisa beranggapan bahwa orang yang sudah mati pasti lebih berdosa dari diri mereka. Karena mungkin saja sebetulnya mereka tuh dosanya juga tidak karu-karuan. Tetapi mereka sedang berada di dalam masa anugerah Tuhan. Yang nanti suatu saat nanti Tuhan akan bekerja dan menghukum mereka. Ini mereka hidup di dalam masa penundaan hukuman saja. Gitu ya. Apakah orang baik mati duluan dan orang jahat mati belakangan? Gitu. Dalam dunia ini Tuhan memang sering membiarkan orang saleh dan orang jahat itu bersama-sama. Dan kalau orang baik kadang tuh mati cepat, orang jahat mati belakangan gitu ya. Nah, mereka ini sama-sama terbuka ya terhadap bencana maupun kematian. Jadi tidak memperdulikan moralitas, entah mereka itu baik atau jahat. Kalau yang namanya bencana, ya pasti akan menimbulkan kematian yang sangat mengerikan. Saudara, di dalam kehidupan yang akan datang, barulah mereka, orang yang baik dan jahat ini ya, dipisahkan. Sehingga yang saleh akan bahagia, sedangkan yang jahat akan menderita. Di dalam dunia yang tidak sempurna ini, terkadang kita memang mengharapkan kesempurnaan. Tetapi yang terkadang justru adalah kebalikan. Kalau yang jahat hidup lebih lama, sedangkan yang baik orangnya mati lebih cepat. Karena memang dunia ini tidak didesain untuk orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena maksud saya dunia ini sudah terkorupsi oleh dosa-dosa. Sehingga apa yang kita pandang sebagai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, itu ternyata di dalam dunia yang penuh dosa ini, itu justru diletakkan di tempat yang paling bawah. Pada saat itulah kita barusan bisa menilai siapa yang saleh dan siapa yang jahat,
ketika nanti di surga kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalaupun bencana dan kematian yang dialami seorang itu bisa dianggap sebagai hukuman dari Tuhan, itu jelaslah bukan hukuman Tuhan secara keseluruhan. Karena masih ada neraka yang merupakan the final daripada punishment. Bencana atau kematian atau penderitaan di dunia ini diberikan oleh Tuhan hanya supaya kita tuh dalam tanda kutip mencicipi hukuman Tuhan. Jadi bisa saja si A tuh diberi cicipan yang lebih banyak dari si B. Sehingga si B hidupnya lebih enak daripada si A. Sekalipun ada kemungkinan hidupnya si B itu jauh lebih berdosa dari si A. Tapi jangan khawatir, nanti keadilan Tuhan itu dinyatakan pada waktu akhir hidup orang ini. Neraka tidak akan pernah bisa dihindari oleh orang yang hidupnya tanpa percaya kepada Yesus. Apa tujuan daripada semuanya ini? Tuhan Yesus berpandangan bahwa bencana atau kematian yang mengerikan, yang menimpa orang lain, itu merupakan panggilan untuk bertobat bagi kita yang masih hidup. Ayat 3 dan 5. Ini menunjukkan betapa kuatnya dorongan untuk memberitakan Injil dalam diri Tuhan Yesus. Jadi dia bisa saja hanya menjelaskan bahwa pandangan umum itu salah. Kalau orang misalnya kena musibah, maka orang itu pasti berdosa. Belum tentu itu salah. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di sana. Tuhan Yesus malah ngomong, sebelum kamu mengalami kebinasaan, cepatlah bertobat. Karena kalau engkau belum bertobat, maka ketika kebinasaan itu datang, maka engkau akan masuk neraka. Ayat 3 dan 5 ini jelas ya, tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Hampir sama persis. Kata-katanya 99% mungkin sama ya. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, ini sama terus ya. Kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Oh ini 100% malam. Sama persis. Ya. Oke. Sekarang kita bicarakan ya, pertobatan yang bagaimanakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita untuk merefleksikan ketika kita membaca ayat itu ya. Gunakan setiap kesempatan itu untuk membelokkan pembicaraan kepada pemberitaan Injil. Jadi misalnya kalau seorang untuk menceritakan kesukaran kepada saudara, jangan sekedar cuma menghiburnya. Tetapi sekaligus arahkanlah pembicaraan kepada Injil, sehingga orang itu bisa datang dan percaya kepada Yesus. Saudara, ada seorang yang bercerita kepada saya ya, bahkan nonton bersama Titanic ya. Ketika Titanic itu kan kapalnya kan tenggelam, banyak kematian. Nah, dia menggunakan peristiwa itu untuk menginjili orang lain. Dia berkata, kematian adalah suatu hal yang pasti. Adakah mereka tahu di dalam dalam kapal Titanic itu mereka akan menjumpai kematian dengan begitu cepat? Tidak tahu. Kemudian dia berorasi. Dia mengatakan kepada orang-orang yang nonton, hal yang sama juga terjadi pada kita sekalian. Bahwa kita semua tidak tahu kapan kita mati. Kemungkinan bisa kematian itu mendatangi kita lebih cepat daripada yang kita perkirakan. Tetapi satu hal yang pasti, apakah jikalau Anda nanti sudah mati, Anda sudah mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Wah, jadi film pembicaranya dibelokkan ke penginjilan. Itu salah satu contoh ya. Sekarang mari kita membahas tentang pertobatan yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Ingat bahwa saudara yang masih hidup juga adalah orang yang berdosa. Karena itu jelas walaupun saudara bisa mengalami bencana atau kematian yang mengerikan, seperti yang dialami oleh orang-orang itu, karena itu setiap saudara melihat, mendengar bencana kematian yang dialami orang lain, renungkanlah kehidupan saudara yang berdosa dan bertobatlah. Dua aspek dari pertobatan. Pertobatan mempunyai dua aspek ya. Ini bisa dilihat dari yang kita bahas ayat 3 dan 5 yang kelihatannya sama persis. Dalam bahasa Indonesia kan sama persis ya. Ternyata dalam bahasa Yunani-nya agak beda sedikit ya. Kata bertobat di dalam ayat 3 itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani metanoete yang ada dalam bentuk grammar present imperatif. Artinya kata perintah dalam bentuk present atau sekarang, dan ini menunjukkan suatu perintah yang harus ditaati terus-menerus.
Sedangkan kata bertobat dalam ayat 5 itu diterjemahkan dari kata Yunani metano esate. Kalau tadi metano ete, ini metano esate. Yang ada dalam bentuk aorist imperatif. Aorist imperatif adalah kata perintah dalam bentuk aorist atau lampau, dan ini merupakan suatu perintah yang hanya perlu ditaati sekali saja. Jadi yang merah, metano ete, itu adalah pertobatan yang harus terus-menerus. Tapi kalau metano esate, itu adalah pertobatan yang hanya dilakukan satu kali saja. Jadi ada two types of repentance, atau pertobatan gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati membutuhkan dua aspek. Aspek apa? Aspek pertama itu gini ya. Datang dan percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat saudara. Ini hanya diperlukan satu kali seumur hidup. Ini metano esate, yang kalimat warna biru. Kristen adalah satu-satunya agama yang mengajarkan adanya juru selamat atau penebus. Penebus artinya adalah pribadi yang membayar hutang dosa saudara. Dalam agama lain, manusia itu harus berusaha membayar hutang dosanya sendiri dengan kekuatan dan usahanya sendiri. Tetapi kekristenan mengajarkan bahwa Allah sendiri telah mengerjakan keselamatan untuk kita, yakni dengan jalan jadi manusia, mati disalib untuk menebus dosa kita. Dan karena Allah telah selesai mengerjakan keselamatan bagi kita, maka tidak ada lagi usaha yang perlu kita lakukan untuk selamat. Kita hanya perlu percaya bahwa Yesus telah mengerjakan semuanya itu bagi kita. Tetapi ingat, bahwa sekalipun ini kelihatannya merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, tetapi ini bukanlah sesuatu yang remeh. Karena kalau saudara tidak melakukannya, saudara pasti akan binasa atau masuk neraka. Sudahkah saudara datang dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa saudara? Ini adalah aspek pertobatan yang pertama. Aspek yang pertobatan yang kedua, senantiasa berusaha membersihkan diri dari dosa, entah itu yang disebut dosa aktif, melakukan apa yang dilarang Tuhan, ataupun dosa pasif, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi, melakukan apa yang dilarang dan tidak melakukan apa yang diperintah, itu sama-sama dosanya. Contoh, memberikan diri untuk dibaptis. Nah, ini kan harus dilakukan. Rajin ke gereja, rajin dalam membaca firman, rajin dalam bersaat teduh, melayani Tuhan, memberitakan Injil, memberikan persembahan perpuluhan, atau berusaha bersekutu dengan sesama saudara seiman, membuang semua dusta, kesombongan, percabulan, perzinahan, kemalasan, pencurian, kebencian, kemunafikan, dan lain sebagainya. Memang kita diselamatkan hanya karena iman. Justification only by faith alone. Bukan karena perbuatan baik, tetapi karena orang yang mengaku beriman tidak mewujudkan iman itu dengan perbuatan baik. Jelas sebetulnya bukanlah orang yang beriman. Saudara perhatikan, saya ulangi baik-baik ya. Tetapi orang yang mengaku beriman, tetapi tidak mewujudkan iman itu dengan perbuatan baik, jelas sebetulnya orang itu bukanlah orang yang beriman. Oke, renungan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.